setelah sejak Mul kenalan sama Suci dan membawa diri ke orang tuanya, dia udah meyakinkan bahwa Mul ini ya cowok yang benar-benar bisa jaga Suci. Ya, jadi yakin dia. Nah, menurut lo gimana, apa yang harus menjadi pegangan sebagai seorang pribadi, cewek atau cowok, ketika pilihannya itu tidak sebanyak orang lain? Karena gue tuh ada kesamaan ya sama lo dikit-dikit gitu ya. Menurut gue kayak kadang-kadang apa yang gue pilih, apa yang gue pegang itu tidak sama dengan orang kebanyakan. Nah, menurut gue tuh agak sulit tuh untuk nemu orang yang kayak bisa menerima statement bahwa orang ini tuh pendiriannya teguh gitu. Lo ngerti gak maksud gue? Paham, paham. Paham kan? Nah, lo sendiri yang lo pegang supaya lo nggak ikut arus bahwa gue pengen ini, gue akan coba ini, gue mau ini, gue akan kejar ini, apa? Maksudnya Lo kenapa punya gitu? pendirian teguh dan itu akan terus tetap teguh. Iya. Gimana caranya supaya tetap teguh? Karena Mul pribadi orangnya nggak suka ikut-ikutan. Oh, Nggak suka ikut-ikutan. oke. Orang kayak contohnya pilih jurusan hukum, kebanyakan hukum, ngapain aku harus ikut-ikutan. Jadi aku pilih jurusan yang menurut aku ini passionku gitu. Ini memang bakatku, jadi aku harus dalami ini gitu. Pernah takut nggak, Mul? Enggak. Oh, Nggak takut. oke. Nah, ya udah, ini passionku. Gimana ke depannya aku jalanin aja nanti gitu. Jalanin aja kayak milih barang gitu. Orang banyak milih pakai barang ini, gue nggak suka itu kayak sama-samaan. Aku mau beda tapi tetap keren gitu. Oh, Gitu, oke. kayak nggak suka yang sama-samaan. Maunya beda tapi tetap keren gitu. Tetap enak dilihat gitu. Termasuk cincin ini ya? Iya. Oh, iya, iya, iya. Kayak cincin-cincin ini kan, ini school ringnya orang-orang kebanyakan pakainya tengkorak, Ya. tengkorak manusia. Kalau aku nggak suka, aku lebih suka kayak naga sama samurai. Karena orang jarang pakai samurai sama naga gitu. Kayak gitu contohnya. Kayak orang pakai jam ini nggak suka. Orang jam-jam mewah, ngapain pakai jam-jam mewah? Jam biasa aja udah, yang penting lihat jam gitu. Oh, oke. Lo tahu value dari Iya. barang tersebut Iya. atau tindakan tersebut dan lo yakin itu sesuai dengan lo, jadi lo jalan aja Iya, ya. jalan aja. Gimana pun itu ya terserah nanti lah. Iya. Tapi lo pernah nggak mengalami suatu momen yang kayak, aduh, gue pilih ini, tapi kok nggak berhasil ya? Gimana nih? Gitu. Sementara itu misalnya hal tersebut itu ada di area yang cukup krusial dalam kehidupan Mulyadi. Ini awalnya kan ambil jurusan, contohnya awal jurusan tari ini kan sebenarnya kan pendidikan, SPD. Iya. Seharusnya masuk ke guru. Ya. Kenapa nggak jadi guru? Ayo dong daftar guru. Mulnya nggak mau karena awalnya ambil ini untuk mendalami passion dan bakat, bukan untuk jadi tenaga kerja pengajar. Oh, oke. Passion dan bakat maksudnya kali ya? Iya. Oke, iya. Karena apa yang Mul jalani itu yang Mul inginkan itu. Ya, kayak jauh dari alur kuliah kayak jadi barista, orang banyak komen gitu. Kenapa ambil barista, kan lulusan SPD, kenapa nggak jadi guru? Ini kan aku yang Mul yang mau, kenapa orang lain yang sewot gitu. Jadi kalau misalnya zong atau lagi Ya. di season yang tidak baik, lagi Ya. misalnya dapat dapat ininya lah kurang beruntungnya Ya. gitu ya, lo tetap bisa menerima itu karena Ya, kan lo bisa udah tahu nih gue nih Ya. gue ambil, ini gue yang mau gitu Ya, ya. resiko. Ini gue ambil nih risiko. Terus contohnya kemarin pernah awal-awal COVID buat akun TikTok itu sempat viral juga, Ya. sedikit. Terus ke Bennett. Ke-ban. Ke Bennett. Ya udah, ini risikoku. Itu sempat setahun itu frustasi, trauma, nggak buat konten. Kenapa ke-ban? Ke Bennett karena dulu kontennya lebih ngomongnya sedikit kasar. Oh, Sedikit lebih kasar oke. karena awalnya naiknya ada ngomong kasar, naik jadi aku turusin. Oh. Jadi konsep ngupload di sosmed, di aplikasi dia kita naik satu video itu, kita kembangin dari satu video itu. Jadi kita nggak bisa dalam satu akun itu berbagai macam konten. Oh, oke. Berbeda tema kontennya. Kita harus satu aja gitu. Maka dari itu memang tadi yang kita bilang ya bahwa joget inilah yang menjadi titik lumayan tinggi pencapaian Mulyadi sebagai seorang TikToker. Pengen tahu nggak sih sebenarnya apa aja joget-joget yang sudah pernah dibikin sama Mulyadi, bahkan yang terbaru juga. Coba kita cek dulu ya, ini ada video kompilasi joget dari Mulyadi TikToker. Let's check it out. Maraklah berkalibrasi frekuensi yang sama, saatnya untuk mengikat janji.
Kita menikmati sekali ya, menikmati kontennya Mulyadi yang seru banget gitu ngedance-nya, memang bener-bener berasa. Karena gue juga ngeliat mungkin kalau misalnya ada sekelompok dancer gitu ya, yang bener-bener nari pakai energi dan hati dan lagi prima, kan kita nggak tahu ya kapan-kapan kadang-kadang orang yang nggak prima juga kan. Bener. Itu berasa banget ke penontonnya. Bener nggak gue? Iya benar. Nah kadang-kadang mungkin ada juga yang, oh gue dia pinter banget, tapi memang dia lagi nggak prima aja. Entah dia lagi capek, atau mungkin lagi ada masalah gitu kan. And I can see bahwa Mulyadi sama teman-teman yang bikin konten tadi itu benar-benar kayak, banget gitu ya. Tapi menurut lo, kehidupan sebagai seorang dancer tuh mudah apa enggak sih? Nggak mudah. Nggak mudah. Apa yang paling sulit dan jarang orang tahu dari point of view seorang dancer? Apalagi dancer laki-laki nih. Iya, karena orang taunya dancer itu cowok yang cewek, orang kebanyakan tahu itu dancer itu cewek. Ya. Kalau cowok itu pasti gemulai. Karena nggak ada dancer itu yang cowok banget. Orang taunya gitu, stigma orang. Stigma, Padahal dance itu mau cewek mau cowok itu sama aja. Tergantung pribadi orang bawaannya gimana. Kayak contoh Mul itu dancer cowok. Orang banyak ngira ini pasti ini orangnya melenceng, belok Iya, ini. iya, iya, Enggak iya, gitu. Karena Mul dancernya memang lebih dancer ke cowok gitu. Tapi Mul juga pelajari dancer gimana dancer cewek ya, biar tahu language-nya dance-nya cewek ini kayak mana. Oh, dance ceweknya seperti ini, dance cowok seperti ini. Jadi Mul pelajari untuk bisa ngajarin orang. Ngajarin cewek, ngajarin cowok bisa. Jadi nggak cowok doang. Jadi kalau pas ada kerjaan dance-nya cewek, Mul bisa gitu. Jadi tetap ya pendirian masing-masing aja. Kalau walaupun bisa dance cewek nggak harus belok gitu. Itu dia ya. Mungkin itu juga yang menjadi daya tarik Mul sehingga dia bisa memahami point of view sebagai seorang wanita, body language-nya atau mungkin patokannya dan lain-lain. Dan mungkin ini juga yang membuat Suci ini say yes gitu untuk menjadi teman hidupnya seorang Mulyadi. Baru married ya kemarin ya. Iya, Coba ada alhamdulillah. foto pernikahan Mulyadi sama Suci yang hari ini di studio juga sih. Halo Suci di belakang kamera ya. Ini kemarin ya Mul? Iya, benar. Tanggal berapa tadi sorry gue lupa? Ini tanggal 6. 6 Mei, 6 baru Mei. banget loh, kemarin banget gitu ya. Gimana rasanya jadi pengantin baru dalam satu kata? Asik. 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 Apalagi pada saat ini, berapa hari setelah Mul menikah, dia juga langsung pindah ke Jakarta dari Riau ya. Benar. Membawa seorang Suci juga untuk ke ibu kota. Benar. Suci ini juga orang Riau kan? Orang Riau. Nah apa yang lo lakukan untuk meyakinkan Suci ini pindah ke Jakarta, serta meyakinkan orang tuanya juga? Apa? Meyakinkan orang tua dan Suci bahwa oke, keluarga gue ini akan gue bawa ke Jakarta gitu. Memang dari awal setelah sejak Mul kenalan sama Suci dan membawa diri ke orang tuanya, dia udah meyakinkan bahwa Mul ini ya cowok yang benar-benar bisa jaga Suci. Ya, jadi yakin dia. Sebelumnya juga cowok-cowok yang dekatin Suci nggak pernah yakin, kok bisa yakin sama Mul gitu. Karena Mul udah pelajari aja kayak jadi cowok ya pede aja gitu. Orang tuanya lo yakinin gimana caranya? Ya ngajak ngobrol, ketemuan, ngajak ngobrol, salam itu. Pendekatan ngobrolnya gitu lebih sama orang tuanya. Oke, berapa lama Mul pacaran sama Suci? 2 tahun. Oh 2 Alhamdulillah, tahun ya. Suci ini pacar lo keberapa? Berapa ya? Nggak Udah ingat. banyak nih kayaknya nih. Ya, alhamdulillah. 5 lebih kali ya? Hah? 5 lebih kali ya? Lebih. Hah? 10? Mantan kan? Ah, mantan. Lebih. Lo pacaran pertama berapa? 2013. Baru tamat SMA. Hah? Baru tamat SMA baru pacaran. 2013, Baru pacaran. nikah 2023, punya mantan lebih dari 10. Lo tiap tahun ganti bagaimana konsepnya? Iya. Ya ada juga pernah pacaran cuma 1 hari gitu. Hah? Iya pernah. Ya Enggak, nembak. 2013 baru 17 tahun, bahwa udah gak monyet lagi. Iya, monyet. Udah punya KTP. 18 tahun pertama kali pacaran, iya dong? Berarti Iya. kan bener kan? Nah kok bisa cuma sehari, Bul? Karena dianya nggak mau, dia mau putus ya, udah aku terima aja. Sehari ya udah gitu. Ngajar ya. Oh seru juga ya. Wah berarti lo memang bener-bener gue bisa katakan memahami wanita banget Iya. loh. 10 kali pacaran. Sampai akhirnya, kenapa kameramen kok ketawa-tawa ya? Kenapa kalian ketawa-tawa? Akhirnya 2 tahun sama Suci menikah dan bisa meyakinkan gitu. Gue pengen nanya sama Suci teriak aja nggak apa-apa. Apa yang membuat lo yakin Suci ketika 2 tahun sama Mas Mul pacaran? Teriak aja ntar gue translate pakai mikrofon. Gak usah masuk nggak apa-apa. Meyakinkan aja sih dia ngejar terus sampai dapat.
Wow. Dia nggak pakai mikrofon. Iya gimana, Suc? Padahal dulu awalnya tuh kalau dia, tapi dia maksa terus kok dekat. Oh, padahal awalnya dulu ditolak dulu sama Suci, terus dikejar, terus sampai dapat ya Suci ya. Wow, kegigihan lo Iya. dalam kehidupan sih perlu gue acungi jempol lo, luar biasa, tepuk tangan. Dan mungkin ini thank you ya Suci ya, maaf ya nggak pakai mikrofon. Dan mungkin ini juga kali ya yang membuat lo akhirnya yakin bahwa, udah deh, keluarga gue bawa ke Jakarta yang notabene adalah ibu kota dengan segala problematikanya. Dan apa mental yang lo bawa pada saat, oh ya gue yakin nih gue bisa hidup dan tinggal di Jakarta? Yang bagi mul itu jalani aja. Gimana ke depannya nanti kita pikir nanti saja. Oh, Ya, oke. pikir nanti saja. Yang penting jalani aja dulu. Yang penting ada planning tuh ke depannya. Kalau planning ini gagal, yaudah kita jalani aja dulu. Kita masih ada rumah kok di Riau gitu. Gitu, tibanya gitu. Rumahnya tuh rumah orang tua apa rumahnya Mul? Masih rumah orang tua. Oh, maksudnya masih bisa punya tempat tua. tinggal lah Masih ada ya. tempat tinggal. Insya Allah tuh, rumah sendiri itu insya Allah. Amin. Ya, tapi Iya. kalau dari Mul sendiri yang udah tenar gitu ya, udah lumayan viral lah gitu. Dan Alhamdulillah. followersnya kan udah 700.000 juga di TikTok. Alhamdulillah, iya. Dan pastinya ada endorsement gitu. Apa yang udah pernah Mul tabung gitu? Misalnya tabung dalam uang, cash, atau mungkin udah beli rumah, motor, kendaraan? Nabungnya uang. Oh, Pastinya uang, oke. Uang. Nabung aja dulu uangnya. Nah, uangnya dulu aja ya, tapi Iya. belum jajan-jajan ya, Iya, nggak belum. masalah gitu. Nah, the next yang paling lu pengen cepet punya adalah apa? Apa nih? Kayak dari uang itu, yang goal lu pengen beli gitu? Rumah kah, atau mungkin apartemen, karena kan udah di Jakarta juga kan? Benar. Kendaraan mungkin? Yang penting bisa naikin orang tua umroh atau haji Oh, oke. awalnya dulu. Udah, Belum. OTW ya? Belum, OTW. Amin ya, gua aminin. Setelah itu baru rumah. Gitu. Rumah dulu ya, Rumah Riau dulu. Jakarta? Hah? Riau Jakarta? Riau dulu. Riau dulu, Riau dulu. ya, Ya. oke. Riau. Naikkan umroh atau hajikan orang tua baru rumah. Kalau soal kendaraan itu bisa nanti. Iya betul. Karena kan kendaraan maksudnya nilainya juga turun ya. Iya. Jadi kalau misalnya itu juga masih bisa nyusul lah. Tapi kemarin pada saat lo nikah juga lo tuh maksudnya akad dulu ya. Iya. Akadnya di Riau tapi kan. Di Riau. Akadnya di Riau dulu. Resepsinya katamu nanti aja. Kenapa? Kok lo dengan beraninya kayak udah nanti aja resepsinya kan lo udah terkenal juga gitu kan. Udah terkenal, orang-orang udah tahu gitu kan. Karena dari awal itu 2022 yang ya? 2022 itu udah niat bulat mau nikah. Kita nikah yuk. Tapi kita nggak punya tabungan atau uang untuk bisa buat resepsi. Dan bagaimana kerja ini susah untuk nabung uang untuk bisa buat resepsi, buat acara resepsi. Gimana kita pengen halal, kita pengen nikah Beribadah. tanpa ibadah. Tapi tidak mengeluarkan uang banyak gitu. Kita kau aja gimana? Ya udah dia pun si Suci juga. Ya udah kau aja, yang penting kita halal, kita tetap sama-sama. Nanti kita cari uangnya sama-sama. Jadi ya udah putusinnya 2023 kita nikah aja di pertengahan atau akhir nanti kita nikah di KUA aja. Nah, nanti soal uang lebih baik uang yang kita tabung mending dijadikan tabungan untuk anak-anak kita nanti suatu saat, atau tabungan kita aja, kita simpan daripada kita buang-buang uang untuk acara-acara yang menurut kita walaupun itu seumur hidup sekali nggak penting sebenarnya, itu cuman budaya bagi aku. Itu cuman budaya, cuman apa ya, sebuah pesta doang. Ya udah, yang pentingnya nikah ini halalnya itu. Ya, halal dan ibadahnya. Udah kita nikah halal, orang udah tahu kita udah nikah, udah gitu. Kemarin habis berapa Mul kalau boleh sharing? Kalau misalnya gue pengen tahu pernikahan di daerah Riau gitu, KUA aja atau mungkin sama keluarga yang inti banget gitu, ngabisin berapa sih budgetnya? Kalau kau doang 15, 20, 15, 20, nggak nyampe ya? 17 kurang lebih. Ya, under 20 lah ya. Ya. Itu buat biaya KUA doang. KUA. Tapi kan maksudnya Suci juga pasti kan nyewa baju segala macam kan. Nah itu pokoknya around 20 ya. Ya, 20. Jadi ya itulah pernikahan ya. Ada yang bisa sampai 2M, 200 Iya. juta, 20 juta juga udah bisa halal. Tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Dan kemarin juga katanya sempat dibantu sama Kak Baim ya? Ya, jadi dibantuin sama Mas Baim, itu resepsi. Full resepsi itu Mas Baim yang biayain, karena dia ngasih hadiah karena awalnya ikut podcastnya Mas Baim. Podcastnya dia diundang, ngobrol-ngobrol awalnya sendiri, Iya. lalu kesininya sama siapa, itu ditanyain sama manajemen sama calon istri. Mulnya nunjukin istri, dia pikir istriku ini apa,
Apa? kru manajemen. tim, iya, tim, Kirain tim. kru. Enggak, itu calon istri, makanya dipanggil juga masuk di frame. Podcastnya, Masuk di frame, dia obrolin. Oh, jadi ini calon istri, kapan mau nikah? Dalam waktu dekat habis lebaran, pokoknya habis lebaran di tahun ini. Langsung dia ngomong gimana nikahnya tuh, awalnya dia bilang nikahnya gimana, kau aja karena mau biasa-biasa saja, mau kayak ya cuman mau halal doang gitu, nggak perlu pakai resepsi. Ya dia tanya kenapa nggak mau resepsi, seperti mau jawab tadi, maunya sederhana doang, maunya KUA doang, maunya kayak ya udah yang penting halal, ijab kabul halal ya udah gitu. Jadi dia tiba-tiba mau kasih hadiah resepsi, full resepsi. Kaget dong. Udah tapi? Udah Kemarin pada saat itu tanggal juga? 7-nya habis 6 akad 6. 7-nya resepsi. Oh, oke. Kaget dong kami berdua, saling pandang gitu. Beneran nih tanya. Ini prank nggak tanya? Enggak, ini prank beneran. Bisa mikir dulu? Enggak bisa ya. Harus di saat podcast itu juga dikasih dijawab. Iya, mau apa enggak gitu ya? Iya. Enggak atau iya ya? Nah, sempat tanya sama Suci. Enggak aja ya. Kenapa kok sempat mau enggak? Karena soalnya resepsi ini ribet gitu. Bagi mall tuh resepsi itu sangat ribet. Ngurusin acaranya, kayak cateringannya, tempatnya, ya berbagai macam itu sangat-sangat pusing. Nggak mau gitu, nggak mau ribet-ribet. Maunya yang simple, yang nggak musingin. Rupanya tekad bulat sama istri, iyain aja lah, nggak apa-apa. Yaudah iya aja, yaudah iya. Oke, tanggal 7 resepsi berapa tamu undangan yang diundang? 350. Wah, banyak banget. Di Riau juga, di Riau kan berarti kan? Di Riau. Itu lo berarti apa, 200, 300 ada habis kali ya? Habis 320 itu. Malahan yang datang lebih dari 350. Biayanya juga sekitar 300 ya, Suc ya? 300-an ya? Apa lebih jangan-jangan? Biaya resepsinya? Itu soalnya saya kurang tahu ya kemarin tuh. Soalnya dari Mas Baim nggak kasih tahu budgetnya tuh habisnya berapa. Tapi mah kalau lu lihat-lihat mah 350 orang dan 400 orang kayaknya 300-an mah dapat kali ya? Kayaknya gitu. Kayaknya 300. Ya 3 angka itu kayaknya. 3 angka lah ya, udah bunyi ratusan gitu. Nah, lu mimpi apa tuh, Mul? Iya. Kaget itu, ini semewah ini, ini loh, semewah ini loh. Ini kita nggak akan sanggup ini. Ini kita nggak akan sanggup ini. Ini kita nggak sanggup sama yang berbagai macam ini. Jadi Mul sangat berterima kasih dan bersyukur Mas Baim telah kasih hadiah ini. Juga telah datang ke resepsi yang telah dia beri. Dan membuat heboh para tamu. Pastilah. Gitu. Ya, buat heboh para tamu. Dan sangat-sangat bersyukur itu. Bisa ketemu Mas Baim yang begitu humble dan baik sama Mul gitu. Lu pernah tanya nggak sama Baim kenapa dia akhirnya memberi hadiah ini untuk Mul? Karena kan hadiahnya maksudnya lu baru pertama kali ketemu dan juga itu nggak sengaja dan dia mau kasih itu ke lu pernah tanya nggak kenapa akhirnya mau kasih ini ke Mul gitu? Katanya cuma satu kata. Apa? Katanya gua lihat Mul ini katanya tulus katanya orangnya. Orangnya tulus kita. Makanya dia nggak sungkan memberi hadiah resepsi katanya. Ya gue juga gak heran sih maksudnya dan mungkin ini juga cara Tuhan menjawab lo yang sudah selalu bekerja keras dan juga selalu bisa jadi manusia yang punya spirit yang luar biasa gitu. Akhirnya kayak Tuhan begitu ngasih tuh tak terduga dan gak kira-kira dikasih yang terbaik dan bener-bener yang best banget ya. Sampai kemarin katanya juga ada artis-artis yang diundang ya mulai? Di resepsi? Vicky Naki. Sama Vicky Naki, ada Mbak Imong juga dan lain-lain sampai akhirnya lo bahagia. Komentar keluarga kira gimana? Komentar keluarga itu mereka sangat senang, bangga soalnya. Soalnya baru pertama kali yang seputaran keluarga itu ada artis datang di pernikahan gitu. Soalnya sebelumnya belum pernah. Dari keluarga Mul, apalagi keluarga Suci, belum pernah itu. Pernikahan keluarga itu didatangi artis. Akhirnya apa yang lo doakan buat Baim? Karena gini, kalau misalnya gue udah dikasih sama orang gitu ya, gue pasti malamnya doain kayak gue berdoa supaya berkatnya kembali ke dia. Nah, akhirnya lo dikasih berkat segitu luar biasanya melalui Baim dan juga timnya. Apa yang lo doakan bersama dengan Suci buat seorang Baim Wong? Mau lebih ke doa, semoga Mas Baimnya murah rezeki, panjang umur, sehat selalu, dan apapun ujian yang dihadapi Mas Baim itu terlewati dengan lancar.
Gitu. Amin gitu ya. Iya. Nah sekarang giliran lo nih, pastinya kan setelah dikasih Tuhan di titik sama yang segininya gitu ya, udah punya prestasi dan segala macam. Kadang kan apa nih what's next-nya dari seorang Mulyadi dengan konten-kontennya atau mungkin next movement yang akan dibuat, bikin bisnis ataupun yang lain supaya dia tetap bisa bertahan di Jakarta dan juga membina keluarga yang baik lah di Jakarta. Ya, insya Allah kayak abis ini kan konten tetap buat konten di TikTok, terus lagi jalanin di YouTube juga ngevlog. Oke. Jadi ngevlog itu kayak kemana-mana itu mau ngevlog, ketemu artis itu ngevlog, terus lagi buat lagu dari lagunya lagu Mas Anji, Mas Anji. Mas Anji. Lagu dia Imul yang remix, Imul yang nyanyiin. Insya Allah bakal rilis sama ada jogetannya juga. Terus kalau planning bakal ada planning kayak pengen buat bisnis gitu, bisnis. Tetap mau bisnis kayak ya kayak merchandise atau kayak cabang-cabang salah satu bisnis orang gitu. Oke, franchise juga ya. Ya, franchise. Kita berikan tepuk tangan dong buat Mulyadi. Mau thank you ya udah mampir ke sini. Siap. Jadi gue bisa lebih tahu dan pastinya Instagram juga bisa melihat versinya Mulyadi bisa lebih lagi. Cuman satu pesan gue, tetap semangat dan tetap jadi pria yang berpendirian teguh karena saat ini kayaknya agak susah ya menemukan pria yang berpendirian teguh gitu ya. Dan tahu apa yang dia mau dan memperjuangkan apa yang dia mau. Dan that was my talk with Mulyadi. Mudah-mudahan kamu juga bisa melihat Mulyadi dari sisi yang lainnya dan pastinya sekarang waktunya Chrissy pamit. Sampai ketemu lagi di episode iTalk berikutnya. Bye now.